Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, berjumpa lagi pada acara IG Live SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita klik karena pajak tidak pelik. Kembali lagi di live Instagram KPP Pratama Blitar siang ini. Dan pastinya kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama buat teman-teman wajib pajak yang rutin melakukan pelaporan SPT. Nah, siang ini kita akan mengupas tuntas fitur terbaru Cortex, yaitu fitur pembatalan kode billing terkait dengan SPT. Nah, fitur ini pastinya akan sangat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan maupun pembayaran SPT, sehingga menjadi jauh lebih praktis dan efisien. Dan tentu saja, saya tidak sendiri ya hari ini, telah hadir bersama kami narasumber kita, Kak Prisil dari penyuluh KPP Pratama Blitar. Halo kawan pajak, udah agak lama nih nggak ketemu Kak Fitri. Iya nih Kak, nah Kak Prisil sudah siap nih untuk berbagi ilmu, tips, dan informasi lengkap mengenai fitur terbaru Cortex. Jadi pastikan kawan pajak stay sampai akhir ya, karena pasti banyak sekali hal penting yang jangan sampai terlewat. Sebelum kita mulai nih, jangan lupa kawan pajak tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan share live ini ke kawan pajak lainnya supaya banyak kawan pajak yang mendapatkan ilmu siang ini. Oke, selamat siang nih Kak Prisil, bagaimana kabarnya Kak? Selamat siang Kak Fitri, baik. Kak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga nih Kak, baik. Kak, kita udah lama banget ya Kak, belum melakukan live IG Ya, di... 3 bulanan kali ya? Iya, udah lama banget. Nah, Kak Prisil nih, karena kita live IG lagi nih, tadi ya seperti yang saya udah sampaikan di awal nih Kak, ada fitur baru Cortex nih Kak, Betul. terkait pembatalan kode billing di SPT Cortex nih Kak. Boleh nggak Kak diceritain dulu asal-muasalnya, ini gimana nih supaya wajib pajak ada gambarannya? Oke, biar nggak tiba-tiba apalah ya ini dibatalkan gitu ya. Oke, sebelum ke pembatalan kode billing di Cortex Kak, ini kita agak flashback sedikit aja ya Kak ya. Kita mundur dikit ke masa sebelum Cortex nih. Di zaman-zaman kita masih pakai DJP online. DJP online. Tahun pajak 2024 ke bawah ya. Nah, di DJP online itu, kawan pajak yang sering lapor SPT ini pasti hafal nih. Ketika akan lapor SPT, dan di SPT-nya itu ada pajak yang harus dibayar, Kak Fitri. Itu pasti kita nggak bisa langsung klik, terus kemudian langsung bayar gitu, enggak ya. Kalau di DJP online, kita harus membuat kode billing terpisah dari menu lapor. Jadi kalau di DJP online kan ada menu lapor, ada menu bayar gitu ya. Terpisah ya Kak ya? Terpisah, betul. Ketika lapor, wah ada nih pajak yang harus dibayar sekian ribu gitu. Nah, kita harus membuat billing pajaknya itu lewat menu yang terpisah. Menu billing ya dulu ya, menu bayar di e-billing gitu. Iya, betul. Nah, saat membuat billing, kawan pajak pasti ingat nih harus memasukkan masa pajaknya, tahun pajaknya, terus juga memasukkan jenis pajaknya, nominalnya juga masukin sendiri gitu ya.
Jadi semuanya sendiri. Begitu sudah jadi, sudah oke nih semua, terus dibuat billing, terbitlah billingnya kan. Iya. Nah, billingnya ini dibawa ke bank, kantor pos, atau m-banking, dan lain sebagainya, dibayarkan, baru setelah itu dapat yang namanya MTPN. Yang dapat dari banknya itu ya nomor untuk dimasukkan ke SPT-nya. Oke, buktinya ya Kak Betul. ya, dibayar. MTPN-nya harus dimasukkan ke SPT. Nah, untuk memasukkan MTPN ke SPT, ini dulu ini Kak, sebelum adanya Kortex, ini wajib pajak ini sering menemui dua permasalahan besar Kak. Nah, yang permasalahan yang pertama, tentu karena dia tuh kecil banget Kak, kadang itu tulisannya dari bank, dari cetakan bank itu kadang kecil, kadang tulisannya nggak jelas, ada huruf O sama 0 itu kurang ini ya, apa sih ini O apa 0 ini? Q Iya, ini kayak agak langsing tapi apa ya gitu ya kan, jadi susah gitu masukinnya ke SPT, benar-benar harus kayak dilihatin satu-satu, terus diinput, dicoba berkali-kali, sulit dong pasti ya, nggak bisa cepet gitu. Terus permasalahan yang kedua, kadang ya namanya manusia ya, kita kadang ya hilaf gitu, salah lah buat masa pajaknya, atau milih jenis pajaknya itu juga kadang juga salah, atau nominalnya kurang Rp1, Rp2, akhirnya kan dipakai untuk laporan, nggak bisa nih, nggak cocok, nggak bisa laporan, dan harus, kalau dulu ada yang namanya pemindah bukuan, harus pindah buku dulu gitu ya. Nah sekarang di Kortex itu dua masalah itu berusaha diatasi Kak. Jadi di Kortex nanti kita tidak perlu membuat billing yang terpisah dari laporan SPT-nya. Jadi dari SPT-nya nanti langsung akan terbentuk billingnya. Dan ketika kita bayarkan billingnya, nanti SPT-nya akan langsung masuk, langsung diterima, langsung muncul tanda terimanya. Jadi ya mengurangi waktu kawan pajak ini untuk neliti satu-satu ini huruf apa sih ketika masukin ke SPT, dan juga mengurangi resiko kesalahan pembuatan kode billingnya itu Kak. Jadi kalau dulu itu riskan ya Kak. Betul. Terkait permasalahan pembayaran, berarti dengan adanya Kortex ini yang memfasilitasi pembentukan kode billing di akhir ya Pak Kak, ketika pelaporan, maka permasalahan wajib pajak yang sebelumnya ada di DJP online terkait isu pembayaran tadi, ada dua isu besar tadi, itu terselesaikan seperti itu ya. Nah, kalau untuk di Kortex sendiri Kak, supaya lebih lengkap nih, boleh nggak dijelaskan lebih lanjut mekanismenya nanti itu seperti apa ketika melakukan pembayaran lapor itu ya. Dan lapornya. Oke, kalau di JP online tadi terpisah, kalau di Kortex ini administrasi perpajakannya dibuat lebih praktis kan dibanding di JP online. Nah, dari yang sempat saya singgung tadi Kak ya, billingnya itu langsung muncul ketika kita lapor SPT. Jadi ketika kita buat SPT-nya nih ada tombol bayar dan lapor namanya. Ketika itu kita klik, langsung ada pilihan mau buat billing baru gitu ya. Ketika kita klik buat billing baru, langsung Kak muncul billingnya. Kita udah nggak perlu nih kepikiran ini masa pajaknya apa, ini jenis pajaknya milih yang mana gitu ya. Nggak perlu input lagi ya? Nggak perlu, nggak perlu input lagi, langsung keluar billingnya. Nah ketika keluar billingnya ini, udah enak dong ya Kak, tinggal dibayar. Begitu dibayar nanti akan sebentar sebelum kita dibayar dulu ya Kak ya. Ketika terbit billingnya, itu SPT-nya yang tadinya di konsep atau di draft itu turun Kak ke menunggu pembayaran. Jadi dia nungguin dulu nih kapan ini dibayar gitu ya. Begitu dibayar, SPT-nya akan masuk ke SPT dilaporkan. Keluar tanda terimanya. Nah, selama menunggu pembayaran ini Kak, jangka waktu pembayaran billing itu yang terbaru sekarang adalah 7 hari. 7 hari. Karena ini sebenarnya udah lumayan praktis ya, kita tinggal bayar nanti udah nggak mikir lagi tiba-tiba masuk ke SPT dilaporkan. Tetapi berjalannya setahun ini, 1 tahun belakang kita pakai Kortex ini, ada permasalahan baru yang muncul Kak. Oh, ada masalah baru nih Kak? Ada masalah baru. Apa nih Kak? Ternyata kadang ini ya kembali lagi karena manusia ini banyak hilafnya ya Kak ya. Kita itu mungkin salah bikin bukti potongnya. Ketika lapor SPT kan kita masukkan datanya. Itu salah, bisa jadi aduh harusnya pajaknya lebih besar dikit nih, atau kebanyakan nih harusnya nggak segini. Atau bisa juga sekarang kan di Kortex itu mengenal adanya deposit pajak kan. Jadi kayak ada tabungan. Ketika kita lapor, kita klik bayar dan lapor, dia ada pilihannya. Mau pakai deposit yang kita sudah punya atau buat billing baru. Nah, yang sudah punya deposit ini kadang
salah ngekliknya buat billing Nggak ingat baru. kalau punya tabungan. Betul, akhirnya keklik lah buat billing baru gitu, Mm-mm. terbitlah billing. Oke. Nah, terbit billing ini, walaupun kita udah nyadar, aduh ada yang salah nih, saya belum masukin ini itu, harusnya pakai ini itu, harusnya pakai deposit, tapi udah terlanjur SPT-nya masuk ke menunggu pembayaran. Nah, ketika SPT-nya ini menunggu ke pembayaran, itu udah nggak bisa diapa-apain, Kak. Oh. Ditunggu dulu sampai 7 hari, nanti baru bisa kembali ke konsep. Oke. Jadi harus kayak nunggu dulu, aduh aku padahal udah tahu nih salahku, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngedit dulu, karena SPT-nya udah nggak dikonsep lagi, Kak. SPT-nya udah di menunggu pembayaran. Nah, Iya. jalan keluarnya tinggal 2 waktu Iya, itu. Yang pertama, ya udah deh bayar dulu aja yang salah ini, terus nanti buat SPT pembetulan. Oke. Ya, kalau ada tambahan pembayaran ya gampang aja lah ya, tinggal dibayar lagi. Cuman kalau jadinya kebanyakan itu kan jadi repot, harus minta pengembalian pajaknya kan ya kayak. Atau udah deh kita daripada nanti kita harus membetulkan SPT, kita tunggu deh masa aktifnya billing itu habis dalam 7 hari. Oke. Tuh, bisa juga tuh kayak gitu. Tapi masalahnya dalam 7 hari itu bisa jadi jatuh tempo pelaporan kita kan lewat ya Kak ya. Kita udah ya kadang mepet ya, kita lama mepet 7 hari juga. jatuh tempo, kita bikin SPT, kita harapannya wah kayak 2 hari lagi jatuh tempo nih, kita lapor sekarang aja. Salah gitu kan. Kita harus nunggu 7 hari. Kalau 7 hari lewat lah jatuh temponya. Tentunya bisa menimbulkan denda ya kayak denda administrasi kalau sampai terlambat lapor SPT-nya atau bayar SPT-nya. Nah, karena itulah, karena WP ini bingung ya kan, harus mana nih pilih 2 ini juga ada plus minusnya sendiri ya. Akhirnya per 1 Desember kemarin nih Kak, benar-benar ini baru fresh banget ya. Per 1 Desember ini untuk permasalahan tersebut ini DJP telah menambahkan fitur baru Kak Fitri. Fitur pembatalan kode billing terkait SPT yang berfungsi untuk mengubah status SPT yang tadinya di menunggu pembayaran itu bisa kembali ke konsep dan bisa diedit, entah ditambahi, entah dikurangi atau diganti pakai deposit gitu. Oke, gitu Kak. Jadi fitur baru pembatalan kode billing SPT ini ya Kak ya. Nah, tujuannya apa sih Kak kalau untuk fitur ini kenapa dimunculkan nih tiba-tiba per 1 Desember 2025 nih Kak? Betul, harapannya Kak, ya harapannya ini dengan adanya fitur ini tuh dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar nggak perlu menunggu 7 hari, nggak perlu menunggu masa aktif billingnya habis baru bisa memperbaiki konsep SPT-nya. Oke, jadi supaya wajib pajak kalau mau batal tinggal batal aja ya Kak ya. Terus betul, kalau aduh nggak jadi nih tinggal dibatalin aja, yang penting belum dibayar Kak, yang penting. Iya, jadi kalau misalnya memang ada kesalahan supaya balik lagi nih konsep SPT, nah nanti baru dibetulkan kayak betul, gitu ya. Jadi begitu sadar baru masuk. Kadang tuh kita kalau klik langsung sadar ya Kak ya. Aduh, ketika udah klik nih Kak. Ketika udah klik tapi baru sadar ya udah deh tanpa harus mikir-mikir nunggu 7 hari dulu, apa ya udah bayar dulu nanti pembetulan lagi, repot lagi, ya udah muncullah yang namanya fitur baru ini, pembatalan kode billing terkait sama SPT. Oke Kak Priscil, kan pajak kita udah tahu ya Kak, ini ternyata menunya itu ketika wajib pajak melakukan bayar dan lapor SPT, tetapi wah baru inget kok ada yang salah, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangi. Maka kalau dulu harus menunggu 7 hari, sekarang ada menu untuk pembatalannya. Nah langsung aja nih Kak, gimana ya caranya supaya kita bisa mencapai menu itu nih, di klik-kliknya bagian apa nih Kak? Bagian apa gitu ya. Ini semoga kelihatan deh gambarnya ya. Ini karena tadi kita coba ternyata agak blur-blur gitu ya Kak ya. Bisa dilihat di bagian atas ya kan pajak kita ya. Coba. Semoga kelihatan deh. Ini misalnya nih kita punya, aku nih punya SPT Kak. Ini SPT unifikasi ceritanya. Ini ceritanya aja ya Kak ya. Ini ada kurang bayar, harus ada pembayaran pajak sekitar berapa ribu gitu ya kan. Terus udah aku klik bayar dan lapor nih, akhirnya SPT aku masuk ke menunggu pembayaran seperti ini. Masuk ke menunggu pembayaran, terus aku sadar, aduh ada yang salah nih Kak. Aku kayaknya udah punya tabungan ini, mau aku masukin sini malah bikin baru gitu toh. Nah,
ini udah terbentuk billing. Nah, Iya, terbentuk udah billing kayak terlanjur gini nih. pilih kode billing ya Kak? Terlanjur Oke. terdownload nih billingnya. Mm-mm. Nah, ini harus diapakan nih supaya bisa batal. Oke. Caranya gini Kak, caranya gampang banget. Nanti kawan pajak bisa masuk ke menu pembayaran. Di Pembayaran. atas kan oke. ada menu SPT, Mm-mm. ada pembayaran. Mm-mm. Itu kita pilihnya yang pembayaran. Terus diklik yang daftar kode billing belum dibayar. Oke, pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Betul, Oke. ini pengetahuan juga nih buat kawan pajak kalau biasanya tuh ada settingan komputer yang nggak langsung ke download otomatis kode billingnya. billingnya. Bingung tuh Cari di mana cari nih Kak? di mana nih, nyarinya di Hilang sini di mana kawan nih, Kak? pajak. Nggak hilang, dia ada di menu pembayaran, daftar kode billing yang belum dibayar. Nanti diklik di situ, klik, nah, langsunglah muncul daftar kode billing kita yang belum dibayar. Yang dari SPT tadi ya. Jadi keluar billingnya, ini nih billing yang mau kita buat untuk lapor SPT, nungguin kita bayar SPT nih. Untuk pembatalannya, ini nanti kalau udah keluar agak digeser ke kanan sedikit Kak. Oke. Ya agak panjang ya, jadi Dia geser tuh ke panjang kanan. gitu ya, panjang digeser ke kanan sedikit, set. Nah, nanti di sebelah kanan ada beberapa tombol Kak, ada tombol lihat. Lihat itu untuk download ulang. Oke. Terus ada tombol email, minta dikirim ke email. Terus ada tombol lagi batal. Oke. Nah, tombol batal inilah yang nanti kita pakai untuk membatalkan si billingnya itu supaya SPT-nya yang darinya menunggu pembayaran pindah lagi ke konsep SPT. Nanti itu diklik gitu aja sambil kita tunggu muncullah pembatalan billing sukses gitu Kak. Muncul notifikasinya pembatalan billing sukses. Terus kita tunggu kalau di kantor pusat kita bilangnya 10 menit ya Kak ya. Kurang lebih 10 menit. Tapi kemarin aku coba 5 menit udah Kak. Begitu 5 menit sambil bikin ini ya Kak ya, sambil bikin kerja-kerja yang lain, kita tungguin 5 menit. Kita cek lagi di SPT Kak. Kita kembali lagi ke SPT. Oke, ke menu SPT lagi. Ke menu SPT, di konsep SPT. Itu udah muncul lagi. Di SPT menunggu pembayaran udah hilang, dia udah kembali lagi ke konsep SPT. Jadi yang kemarin 7 hari jadi cuma 10 menit, iya, 5 menit sampai 10 menit ya. Jadi menu ini sangat bermanfaat ya, apalagi kalau kawan pajak itu rutin ya Kak pelaporan SPT. Betul, ya namanya kadang banyak ya, banyak yang harus dilaporkan, terus juga salah-salah, ini begitu, yang penting belum dibayar, bisa deh langsung dibatalin. Oke, nah di sini Kak, kalau misalnya sudah, tadi ya Pak Kak ya, kembali kayak gitu ya, berarti kawan pajak bisa langsung menambahkan, mengurangi, atau membetulkan langsung ya Kak ya? Betul, nanti begitu masuk di konsep, dia kan ada menu editnya ya Kak ya, boleh deh itu mau ditambahkan bukti potong pajak lagi, atau mungkin diperbaiki lagi SPT-nya. Mudah sekali ya Kak ya? Mudah banget, betul, sangat mudah. Cuman mungkin kawan pajak harus berhati-hati nih apabila ingin melakukan pembatalan terus bayar lagi pakai kode billing yang baru. Karena kode billing yang dibatalkan ini Kak, memang dia udah nggak tampil nih di daftar kode billing yang belum dibayar, dan juga SPT-nya udah kembali ke konsep. Tapi billing yang sudah terlanjur kita download, atau mungkin kita cetak nih, langsung cetak gitu ya, itu sebetulnya masih bisa dibayarkan. Jadi dia cuma menghilangkan dari tampilan SPT, supaya SPT-nya bisa balik ke konsep. Jadi dia tetap ada. Nah, karena tetap ada, itu hati-hati, jangan sampai yang kita bayarkan itu adalah kode billing yang lama tadi, karena kan udah masuk file nih, file download, kita salah ngeprint atau mungkin salah bayar gitu ya. Jadi kalau saran kita sih yang udah terdownload dihapus dulu deh sebelum pembatalan kan. Jangan sampai kilaf 2 kali nih ya. Jangan sampai kilaf 2 kali. Tadi yang pertama masih bisa batal, yang kedua kalau udah dibayarkan, kalau udah dibayarkan berarti ya nanti ada proses lebih lanjut yang harus dilalui gitu ya. Nanti ya lapor ke kantor pajak sih pasti misalnya ya. Jadi hati-hati, bisa dihapus dulu aja, di-download, atau yang udah terlanjur di print ini disobek dulu apa dicoret dulu gitu ya. Baru nanti membatalkan billing, terus memperbaiki SPT-nya dan buat billing baru, atau mungkin bayar pakai deposit juga bisa. Oh iya, jadi kawan pajak kalau sudah kilaf sekali, hati-hati ya. Yang kode billing sebelumnya nih dihapus aja pokoknya, jangan sampai masih ada cetakannya atau riwayatin di download kayak gitu.
gitu. Oke Kak, ini penjelasannya sudah cukup ya Kak? Mungkin kita langsung menuju kolom komentar aja ya. Sudah banyak wajib pajak yang Ada banyak nih ya. bertanya nih Kak. Oke. Oke. Ada Kak, kita mulai aja boleh ya Kak? Boleh. Ada Kak Intania DN underscore. Kak, saya mau bayar lewat deposit, tapi salah jadinya create billing. Gimana ya Kak? Oh berarti Kak Intan udah ada tabungan nih Kak? Betul. Jadi kayak gitu tadi Kak Intan, nggak apa-apa, Mm-mm. dibatalin aja. Nanti kalau udah dibatalin kan masuk ke konsep. Mm-mm. Nah, habis dari konsep langsung dia klik bayar dan lapor lagi, Mm-mm. tapi jangan salah lagi. Iya. Bikinnya pakai deposit. Oke. Jadi jangan bikin baru lagi. Dua Oke, kali Kak. dong nanti ya Jadi, kerjanya ya. Dibatalkan aja Kak Intan. Nanti kalau Hmm. sudah diulangi lagi ke konsep, klik bayar dan lapor ya Kak ya. Dan boleh pakai tabungannya nih, boleh pakai depositnya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari @dek_ika. Jadi nggak nunggu 7 hari lagi ya Kak ya? Betul, nggak ada lagi nunggu-nunggu 7 hari. Kelamaan, nanti kalau kita udah jatuh tempo kayak gitu ya. Jadi sekarang tinggal nunggu 5 sampai 10 menit aja. Oke, jadi udah nggak perlu lagi nih Kak DIK. Jadi nanti bisa dalam 10 sampai 5 menit aja itu udah langsung balik lagi ke konsep, kita bisa langsung ulangi lagi untuk bayar dan lapor. Nah, Kak ada pertanyaan terakhir dari belum terakhir ya, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi. @snowflower767. Untuk tombol batalnya berarti untuk keseluruhan pajak bisa ya Kak? Bisa. Jadi misalnya kayak udah banyak nih bikin SPT-nya, bikin kan jenis SPT banyak ya Kak. Bisa unifikasi, bisa SPT PPN, bisa 21, bisa SPT tahunan gitu ya. Udah terlanjur, udah biar ke banknya sekali kita bikin SPT-nya banyak terus kalian bawa billing banyak gitu ya. Itu bisa semuanya dibatalkan. Tapi hati-hati ya Kak Snowflower 767 tadi. Nah ini, karena banyak hati-hati ya. Yang lama dihapus dulu aja, baru dibatalkan. Sobek-sobek, hapus, pokoknya jangan sampai ada riwayatnya Kak. Nanti takutnya yang terbayarkan malah yang salah. Nah itu kan kekhilafan 2 kali jadinya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak. @rani sulistio underscore. Kak, kalau terlanjur salah bayar di kode billing yang sudah dibatalkan, gimana? Nggak hilang kan uangnya? Aduh, oke. Oh ya, bisa jadi ya. Kalau sudah terlanjur dibatalkan, otomatis kita nggak bisa pakai cara ini Kak. Kalau udah terlanjur dibayarkan, karena kan udah jadi SPT. Kalau memang ada lebih bayar, kalau ada kesalahan, uangnya nggak hilang, uangnya tetap ada di SPT itu Kak. Kalau misalnya, wah ternyata kurang nih gitu ya kan ya Kak, bayarnya harusnya bupotnya lebih banyak, ya tinggal dibuat bupot yang baru atau mungkin bupotnya diganti nominalnya itu kemudian nanti dilaporkan lagi di SPT pembetulan. Cuman ketika nanti ternyata dia kok lebih bayar gitu ya daripada yang seharusnya, saya PPh unifikasi nih, lebih bayar, harusnya cuma bayar 500.000, kita bikinnya kedobelan, bikin 2 jadi 1 juta, yang 500.000-nya gimana? Yang 500.000-nya nanti bisa dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Itu kalau unifikasi. PPN juga bisa dimintakan kembali langsung dari SPT-nya. Kalau unifikasi itu harus ada permohonan tersendiri Kak. Tapi kalau PPh 21 dia bisa dikompensasi ke masa berikutnya. Oke, jadi Kak Rani Sulistio, ini uangnya tidak hilang Kak. Jadi nanti kalau tergantung ya jenis SPT-nya apa, nanti mungkin Kakak bisa komen lagi SPT-nya ini itu di SPT unifikasi 21 atau PPN. Kalau yang butuh pengembalian tersendiri itu yang unifikasi. Kalau yang PPN bisa langsung lewat SPT-nya. Sedangkan yang 21 bisa dikompen kayak gitu ya Kak. Jadi kalau untuk 21 memang uangnya tidak balik ke Kakak, tapi nanti bisa untuk mengurangi yang bulan berikutnya kayak gitu. Boleh nanti di komen lagi Kak Rani Sulistio SPT apa kayak gitu. Nggak hilang ya Kak ya. Cuman memang memerlukan tindak lanjut berikutnya, proses berikutnya. Oke, kekhilafan kedua ya Kak ya berarti ya. Iya, ya banyak sih Kak yang udah terlanjur bayar. Kalau memang pajaknya harusnya menjadi lebih besar sih gampang. Tinggal bikin bupotnya yang baru, terus lapor SPT pembetulan. Nah nanti tagihannya ini nih Kak, kadang yang jadi pertanyaan. Kalau kita salah bikin SPT, harusnya pajaknya 500.000, tapi kita salah nih kemarin masukin
nilainya cuma 400.000. Mm-mm. Ketika kita membetulkan, kita bayar lagi 500.000 atau berapa ya gitu. Kadang ada yang kayak gitu kan, kita udah bayar 400, saya bayar lagi 500 jadi Double dong. 900 dong gitu ya. Kalau itu enggak kawan pajak. Jadi kalau seperti ini kasusnya udah terlanjur terbayar kayak Kak Rani, ternyata harusnya lebih besar pajaknya. Nanti ketika lapor SPT pembetulan, riwayat kita pembayaran dulu tuh tetap ada Kak. Nanti tinggal kurangnya berapa. Misalnya tadi bayarnya 400, harusnya 500, ya tinggal nambah 100 nanti. Selisihnya aja ya Kak ya. Betul. Enggak double. Jadi Betul. cuma selisihnya aja kalau memang pembetulannya jadi Mm-mm. pajaknya lebih besar kayak Ya, gitu. nanti ketika diklik bayar dan lapor, billing yang terbentuk itu cuma 100.000 kok Kak. Enggak jadi 500. Uangnya yang 400 tadi enggak hilang. Enggak. Ya untuk pelaporan gitu ya Kak ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada pembetulan yang pajaknya jadi lebih besar, jadi tenang aja, yang akan muncul kode billing berikutnya itu yang selisihnya aja nih Kak. Oke. Mungkin kawan pajak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh dibantu di kolom komentar ya. Ini mumpung nih, karena udah sekian lama banget kita belum live IG lagi ya Kak ya. Mumpung kita ada di sini Kak, bersama Kak Prisil nih. Tuh. Mungkin sambil nunggu komen, kita mengingatkan lagi nih buat kawan pajak yang hari ini gabung live. Tuh, kalau misalnya kawan pajak belum aktivasi akun Kortex. Oh iya. Jadi akun Kortex ini kita pakainya mulai 2025 ya Kak Fitri ya. Iya. Kalau untuk yang kita bicarakan hari ini tentu pasti udah sering lapor SPT ya, permasalahan-permasalahan wajib pajak yang sering lapor SPT. Tapi buat kawan pajak yang belum sama sekali login ke Kortex, karena kan mungkin pakainya untuk SPT tahunan yang baru tahun depan ya Kak ya, itu jangan lupa segera masuk, segera aktivasi ke akun Kortex-nya. Kalau bisa sih sebelum 31 Desember. Apalagi kalau ASN ini ya Kak ya, sudah ada Kemenpan RB-nya ya Kak ya, himbauan sebelum 31 Desember 2025 sudah harus aktivasi dan setting KO DJP. Kak, kebetulan live IG kita yang sebelumnya membahas soal ini juga Kak. Mungkin iya bisa ya. Nanti bisa tuh dicek-cek gimana sih caranya gitu ya Kak ya. Kalau bisa nggak cuma ASN Kak, tapi semuanya sebelum 31 Desember kita harapkan sih udah bisa aktivasi. Ini nanti begitu 1 Januari tahun baruan langsung lapor SPT bisa. Oh, boleh Kak. Oke. Oh iya, tadi Kak ada satu nih Kak yang kita ini agak lupa di awal. Jadi kawan pajak kalau misalnya yang rutin pelaporan SPT ya Kak, mungkin kan kebanyakan instansi pemerintah atau badan. Jangan lupa ya loginnya pakai login PIC ya Kak ya. Oh iya, betul. Hampir lupa lagi ya kan. Nanti kalau untuk kawan pajak yang mau melakukan kewajiban perpajakan untuk CV-nya, badannya, lembaganya, atau mungkin instansi pemerintahnya, jangan lupa diimpersonate dulu, diganti dulu. Loginnya tetap pakai login pribadi. Karena yang bisa tanda tangan itu cuma orang pribadi. Nanti dari orang pribadi bisa impersonate ke badannya atau lembaganya atau instansi. Iya. Jangan sampai kawan pajak login belum diimpersonating, kok di menu pembayaran belum tersedia nih Kak, di menu yang kode billing belum dibayar belum ada nih Kak. Katanya gitu. Bisa tapi kok nggak ada, ternyata belum impersonate. Jangan lupa. Ya. Oke Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Surya Hasan. Kak, BPE SPT emang nggak bisa diunduh lagi ya? Kalau cetak di kantor pajak apa bisa? Ini untuk BPE SPT Kortex ya Kak ya maksudnya ya. Jadi kemarin masih nggak bisa ya Kak ya? Itu Kak, menunya dulu kan menu unduh ya Kak ya, terus diganti ke menu kirim ke email. Jadi nggak unduh langsung ke download, ke file download ya Kak ya, tapi kirimnya ke email. Jadi nanti bisa dicek di emailnya ya Kak, @Surya Hasan. Oh, tapi bisa di menunya dulu dikirim di menu SPT, terus SPT dilaporkan, nanti yang tanda hijau ya, yang email tuh diklik, nanti kirim ke email kayak gitu. Jadi bisa diunduh di email ya. Nggak usah ke kantor pajak ya Kak iya, ya? nggak usah Kak. Masa nyetak SPT aja. Udah SPT-nya udah canggih online, nyetak tanda terimanya ke email aja, dikirim ke email ya Kak ya? Iya, kayak gitu. Ada lagi kawan pajak yang mau ditanyakan? Oke. Udah setengah jam ya Kak ya, ternyata ya nggak terasa ya. Oke Kak, karena di sini mungkin nggak ada lagi ya kawan pajak tadi yang terakhir dari Kak Surya Hasan. Nah,
mungkin kita akhiri saja ya Kak, tapi Oke. kalau misalnya kawan pajak mau bertanya, itu Mm-mm. bisa Kak Lewat lewat, WhatsApp kita ya. oh boleh, Boleh DM Instagram, DM boleh. Instagram, Atau WhatsApp mm-mm. kita kalau nggak nyontek lupa Kak. Oke, Instagram dulu boleh, ini yang sudah bergabung di @pajakblitar ya, nanti Ya di pasti dong, DM-DM. yang lihat ini Mm-mm. tahu ya Instagram kita Oke, ya. kalau nomor WA-nya di Nomor WA-nya di 0822 0822 3320 Mm-mm. 3331. Boleh diulangi sekali Boleh lagi diulang Kak. sekali lagi ya, Mm-mm. dicatat nih kawan pajak di sebenarnya ada juga sih di Instagram kita ya, di bio kita ada nomornya 0822 3320 3331. Kak, ini maaf ada pertanyaan tambahan nih di @snowflower767. Kak, impor PPh 21 pegawai tetap apakah sedang error ya? Waduh, Saat ini belum sih ya iya, Kak. Maksud ini nggak error sih, bisa. sampai sebelum Atau tadi belum error. ini kayaknya mungkin apakah Kakak Snowy Flower ini impor untuk Desember ya Kak ya? Bukti pemotongan bulanan pegawai tetap tapi untuk Desember gitu ya? Mm-mm. Kemungkinan itu ya, yang Mm-mm. kemarin beberapa kali bilang kayaknya error. Mm-mm. Itu bukan error Kak, itu karena kalau untuk masa terakhir tahun pajak, itu harusnya dibuatkan bukti potong A1 atau A2. Oke. Jadi tempatnya tidak di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap lagi kalau untuk yang bulan Desember atau masa akhir di tahun pajak berjalan ini. Tempatnya di BP21 yang bukti potong A1 atau A2 tergantung. Kalau A2 ke PNS itu ya. Kalau yang perusahaan berarti di A1-nya. Dan tentu file imporannya juga beda Kak. File imporannya bisa kawan pajak unduh lagi, Kak Snowflower unduh lagi di template XML DJP. Itu bisa di-download. Kemungkinan itu ya. Kalau yang lain hari ini belum ada keluhan sih. Tapi nanti kalau memang bukan terkait yang Desember, maksud Kak Snowflower boleh nanti WA ke kami ya Kak ya. Screenshot-nya kayak yang apa? Yang monitoring error itu ya Kak ya. Monitoring impornya kayak gitu. Betul. Itu tuh ada di pojok kanan atas ada monitoring XML Kak Snowflower. Di situ bisa diklik, nanti ketahuan tuh errornya karena apa. Dikasih bahasa Indonesia apa ya sekarang udahan ya Kak ya? Kayaknya udah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Errornya itu udah dalam bahasa Indonesia, dikasih tahu errornya itu yang ini gitu. Tapi kalau terkait Desember, tempatnya masih di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, itu nggak di situ, tempatnya di BP21 A1 atau 2 kalau PNS ya Kak ya. Khusus untuk masa pajak terakhir. Atau sebetulnya ketika pegawai resign atau pegawai keluarlah dari perusahaan, nggak hanya di Desember, misalnya di Juni, di Maret gitu ya, harusnya juga dibuatkan bukti potong A1 itu Kak. Kak, ada pertanyaan tambahan lagi nih dari @dewi_rhm_14. Kak, pengajuan NPPN paling lambat kapan ya untuk laporan SPT tahunan orang bebas? Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ya ini ya. Ini sekarang pengajuan NPPN itu bisa lewat Cortex ya sekarang ya Kak ya. Nanti kalau untuk yang tahun depan 2026 itu ya bareng sama laporan SPT. Jadi setiap tahun itu sebetulnya itu selalu bareng sama SPT. Jadi tanggal kalau pribadi berarti 31 Maret ya di tahun yang berjalan. Kalau tahun 2025 ini harusnya ya dari 31 Maret 2025 kemarin harusnya udah ya Kak ya. Tapi yang belum ini masih bisa. Kemarin kita coba masih bisa ya Kak ya. Jadi Kak Dewi RHM 14 kalau mau mengajukan NPPN sebelum ganti tahun segera. Kalau 2025 ini belum ya Kak ya. Segera aja menunya. Aduh ini menunya panjang ya Kak ya. Menunya ada di layanan administrasi ya Kak ya. Di layanan administrasi nanti buat permohonan apa ya Kak? Oh iya, buat permohonan layanan administrasi. Nanti Kakak pilih yang penyampaian NPPN atau dicari norma gitu atau NPPN gitu. Ya, nanti Kak Dewi RHM mungkin bisa WA aja ya kalau misalnya masih belum menemukan nih menunya di mana kayak gitu ya Kak ya. Dia harusnya itu disampaikan maksimal 31 Maret tahun berjalan. Ya, kalau mau dipakai 2026 ya sebelum 31 Maret 2026. Cuman yang 2025 ini mungkin Cortex masih baru ya Kak ya. Ini masih kemarin kami coba masih bisa. Jadi segera aja ya Kak ya. Kalau sudah ganti tahun ya dihitungnya untuk yang tahun 2026 dong pasti ya. Ada WA dari nomor
08 bla bla bla. Bener nggak ya dari KPP Blitar nih Kak? Ira VVAN. Ini kayaknya nomor WA pelayanan nih, Kak. Tunggu sebentar ya Bentar, Kak, Kak, kita Kak. coba cek Nggak hafal, Kak. dulu. Aduh, maaf nih. 8 08 1 0813 33118312. Betul, Kak. Ini Betul, adalah Kak. nomor WA pelayanan. Jadi Iya. kami tuh ada 2 nomor WA, Kak. Nomor WA yang terkait konsultasi dan nomor WA terkait pelayanan ini. Ini biasanya terkait ada permohonan, kita perlu kelengkapannya nih, Kak. Kita juga WA pakai ini. Atau mungkin ada update update data ini agak riskan ya karena ada banyak penipuan juga, Iya, Kak Fitri, yang minta update data. Tapi kalau dari nomor ini betul dari kantor pajak Blitar. Oke. Jadi dari nomor kami ya Kak, nanti boleh dibalas kebutuhannya terkait apa ya. Oke. Nah, kawan pajak ini nggak terasa ya Kak, sudah di penghujung acara Kak Sisil. Nah, di sini juga untuk pertanyaannya sudah sudah sampai akhir ya. Terakhir Kak Iravan. Kalau ada lagi boleh by WA ya. By WA ya kawan pajak. Nah, semoga apa yang telah dibahas Kak Sisil tadi bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat Memberikan untuk ketenangan semua. baru ya Kak ya. Nggak nunggu lagi 7 hari. Dari 7 hari cuma jadi 5 menit. Nah, itu memberikan kemudahan juga bagi wajib pajak terutama yang sudah rutin lapor SPT. Nah, akhir kata saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan up to date. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti kita ada live lagi ya Kak ya? Iya, Hari akan Jumat. ada. Iya. Jangan lupa Kita kawan ingetin lagi. pajak, iya nanti akan ada postingan untuk live IG-nya lagi ya Kak ya. Rencana kita ada live Instagram lagi terkait sama KSWP dan SKF. Iya. Mungkin kawan pajak ini yang lagi ngurus izin usaha Iya. atau ngurus sedang NPWP. pinjaman di bank, terus kok NPWP-nya nggak valid, harus diapain nih? Simak pembahasannya nanti di hari Jumat.